Halo Sobat Beta, apa kabar semua sahabat? Semoga sehat selalu dan tetap semangat menjalani aktivitas sahabat. Kali ini saya ada di rumah gizi bintangku sahabat. Nah, saat ini sudah berjalan lebih dari 1 bulan sahabat ya. Dan sekitar ya mulai bulan ini sudah mulai lengkap. Ada dokter-dokter spesialis anak, dokter psikologi juga yang sudah mendampingi di sini. Nah, seperti apa kondisi di dalam? Mari kita cari tahu informasi terkait layanan rumah gizi bintangku ini. Mari kita masuk ke dalam, kita lihat bersama-sama. Ikuti terus sahabat ya. Dinar, kalau adik ini ada gangguan atau penyakit apa Mbak? Kalau saya ini merupakan anak dengan jantung bawaan, jadi kelainan jantung bawaan. Dia didiagnosis ada kelainan jantung bawaan pada saat usia 1 bulan. Saat ini Mbak, kehamilan atau hamil itu jenengan sudah periksa atau ada kendala apa gitu nggak Mbak? Ya, selama kehamilan tidak ada kendala sih, cuma memang berat badannya aja yang kurang masih di bawah ini ya, harus ditambah lagi. Berarti selama hamil itu berat badan janinnya kurang gitu ya? Kelahirannya apakah normal atau? Waktu lahir memang prematur, jadi ketika lahir itu 35 minggu dengan berat 1,8 kg. Dan saat lahir sendiri Mbak, apakah ada tanda-tanda sakit apa gitu atau? Kalau saat lahir tidak ada sih, dia menangis dengan spontan, terus kemudian tidak ada kebiruan. Jadi waktu itu dokter bilangnya cuma tidak ada screening lanjutan, jadi memang cuma berat badan lahir rendah itu aja. Jadi ini tahu kalau ada penyakit jantung bawaan itu setelah usia berapa Mbak? Setelah usia 1 bulan, jadi waktu itu dia ada pilek-pilek itu ya, nafasnya agak berbunyi. Kemudian kami berpikirnya kalau dia ada batuk pilek seperti itu. Ketika dokter spesialis anak baru ditemukan ada bising jantung, jadi suara murmur di jantung, dan dokter mengambil kesimpulan kalau ada kelainan jantung bawaan. Nah, dan adanya rumah gizi bintangku ini Mbak, apakah membantu? Kalau saya sendiri sangat senang sekali dengan adanya rumah gizi ini. Jadi kami selaku orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus sangat terbantu. Jadi harapannya memang nanti kita bisa mengejar ketinggalan untuk bisa memenuhi gizi anak dengan baik. Jadi untuk kedepannya nanti juga kami untuk tumbuh kembang anak itu bisa optimal. Rumah gizi bintangku ini Dok, kebanyakan hasil dari pemeriksaannya gimana Dok? Oh ya, jadi ini memang pertemuan kedua, tetapi pasiennya beda dengan yang minggu lalu, yang sebelumnya. Jadi ini memang pasien yang mengalami problem nutrisi atau gizi dari perwakilan masing-masing puskesmas yang ada di wilayah Kudus ini dibawa ke sini. Kurang lebihnya satu sesi pertemuan kurang lebih sekitar 15 anak ya. Dari problem gizi yang ada itu memang sebagian besar itu ada penyakit penyertanya, misalkan penyakit jantung atau gangguan perkembangan ya, misalkan global developmental delay atau dia sindrom, atau sebelumnya dia memang bayi prematur ya, atau sangat prematur dengan bayi berat lahir sangat rendah atau bayi BBLR atau bayi berat lahir rendah. Di samping itu ada yang memang karena karena memang ketidaktahuan orang tua untuk memberikan nutrisi yang tepat pada anak. Jadi setelah diperiksa ini Dok, nanti akan ditindaklanjuti dengan
Nah, jadi pada saat pemeriksaan ini itu didampingi oleh petugas dari puskesmas, baik petugas gizi maupun bidan desa yang ada di puskesmas. Kalau nanti membutuhkan bantuan psikolog anak atau bantuan fisioterapi anak atau bantuan nutrisi, itu di sini di rumah gizi ini sudah ada tersedia di sini semua. Tetapi kalau yang membutuhkan tindakan lebih lanjut, misalkan pemeriksaan hormon, pemeriksaan laborat, atau pemeriksaan foto ronsen atau pemeriksaan terkait dengan penyakitnya, kita anjurkan untuk ke rumah sakit ya, sesuai dengan yang fasilitas yang dimilikinya, misalkan BPJS atau umum, monggo itu bisa. Untuk ini dok, ada saran atau tips nggak dok sebelum misal program hamil atau apa untuk menghindari hal-hal seperti itu dok? Iya, itu sangat bagus sekali nih. Yang paling ini banyak dari pasien yang datang dibawa ke sini itu adalah dengan malnutrisi yang sudah berat, sudah mengganggu tinggi badannya sehingga perawakannya menjadi pendek atau sangat pendek atau stunting itu ya. Nah, itu memang tidak bisa diobati maksimal. Yang paling bagus adalah pencegahan dari masa sebelum menikah atau sebelum hamil. Itu ibu-ibu calon ibu yang akan menikah itu sebaiknya memenuhi nutrisinya dengan baik. Misalkan makannya harus seimbang, ada karbohidrat, protein, lemak, kemudian terutama nanti konsumsi protein hewani, asam folat, ya, zat besi itu harus tercukupi. Karena pembentukan organ-organ vital terutama jantung itu otak itu terjadi mulai awal kehamilan atau trimester pertama. Termasuk di situ salah satunya screening infeksi seperti infeksi TOS, toxoplasma, CMV itu ya, penyakit-penyakit yang bisa mempengaruhi kelainan janinnya. Muslimah, Rumah Gizi Bintangku ini kan sudah berjalan lebih dari 1 bulan Bu ya. Nah, perkembangan dari warga sendiri Bu yang anaknya memiliki kebutuhan khusus itu Bu, bagaimana Bu? Alhamdulillah dari bulan ini sudah banyak perkembangan ya, antusias masyarakat besar sekali. Ini dibuktikan dengan banyak yang datang ke rumah gizi ini ya. Rumah gizi ini harapannya semua permasalahan gizi buruk utamanya bisa segera tertangani dan Kabupaten Kudus ini terbebas dari gizi buruk. Jadwalnya sendiri Bu? Untuk jadwal pelayanan rumah gizi kita buka hari Senin sampai Jumat ya. Kalau Senin sampai Kamis itu jam 8 sampai jam 12, hari Jumat jam 8 sampai jam 10. Untuk hari-hari tertentu kita hari Rabu menyesuaikan jadwal dokter itu kita ada pelayanan komprehensif mulai dari dokter anak, psikolog, fisioterapi dan ahli gizi serta pelayanan tumbuh kembang. Nah, hal ini kita maksudkan agar satu balita itu mendapatkan pelayanan yang komprehensif. Nah, jadi diketahui semua permasalahan-permasalahan yang dialami bayi, balita termasuk cara pengasuhan ibunya, cara memberi makan dan sebagainya itu bisa dicarikan solusi oleh tim ahli yang ada di rumah gizi ini. Nah sahabat, itu tadi hasil liputan terkait Rumah Gizi Bintangku. Saat ini sudah mulai aktif dan sudah lengkap, mulai dokter anak, kemudian ada dokter untuk psikologi juga. Nah, tadi dari dokter Arif menyarankan bahwasanya untuk ibu hamil, bahkan sebelum hamil itu sudah ada persiapan-persiapan agar menghindari nanti bayinya yang setelah lahir ada penyakit-penyakit penyerta sehingga mengakibatkan gizi buruk dan sebagainya sahabat. Nah, jadi seperti itu liputan tentang Rumah Gizi Bintangku ini. Semoga liputan ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi sahabat kita semua. Jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di liputan-liputan selanjutnya.